Selamat siang sahabat pembelajar, kita berjumpa kembali di seminar online Indonesia Belajar. Apa kabar sahabat pembelajar? Kita siang hari ini kita bertemu lagi di Kamis siang. Tentunya harus semangat terus karena kita sebentar lagi akan libur ya. Jadi harus semangat. Bagi Anda yang belum tahu Indonesia Belajar itu apa, Indonesia Belajar adalah sebuah media di mana berisi motivasi, inspirasi, dan pengetahuan tentunya dari para narasumber terbaik di Indonesia. Hadir dalam platform mobile aplikasi yang sahabat pembelajar bisa langsung download ya di Google Play Store maupun di Apple App Store. Dan bisa langsung klik juga di website kita di indonesiabelajar.id, atau bagi Anda yang memiliki Instagram boleh melakukan follow pada Instagram kami di indonesia_belajar.id, dan bagi Anda yang memiliki Facebook boleh juga untuk melakukan like pada Facebook fanpage kami di indonesiabelajar.id. Perkenalkan, nama saya Jessica yang akan memandu seminar online kita siang hari ini. Sahabat pembelajar, seperti biasanya seminar online hari Kamis kita menghadirkan seseorang bapak yang luar biasa. Beliau adalah Bapak Danang Priadi, SPD MMCTM. Seorang storyteller, writer, author, dan kepala sekolah TAA Pinang Ranti, Jakarta Timur. Tentunya Pak Danang sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita akan sapa terlebih dahulu. Selamat siang Pak Danang, apa kabar? Semangat pagi, pagi, salam Danang, datang untuk menang. Siap, dari awal kita seminar dengan Pak Danang sampai hari ini Pak Danang terus semangat ya, luar biasa sekali nih. Oke. Dan selain itu edisi kita hari ini spesial juga karena kita menghadirkan Ibu Fani Harmelinda MPD. Beliau merupakan seorang direktur TBAA. Dan tentunya beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa juga. Selamat siang Bu Fani, apa kabar? Selamat siang semuanya, semangat. Kata Serdanang semangat pagi. Saya juga jadi ikut semangat pagi. Oke, selamat siang Bu Fani dan juga Pak Danang ya. Untuk tema seminar online kita hari ini adalah karakter above knowledge. Nah, jadi lebih prioritas mana antara pendidikan karakter atau kita biasa sebut EQ, atau pendidikan ilmu pengetahuan yang biasa disebut IQ, atau bahkan pendidikan spiritual SQ. Nah, atau bahkan lebih baik kita harus tahu ketiga-tiganya. Jadi sambil menyambut Hari Pendidikan Nasional yang kemarin tanggal 2 Mei itu, kita akan bahas hari ini EQ, SQ, dan juga IQ ya Pak Danang dan Bu Fani, luar biasa sekali. Jadi sahabat pembelajar jangan keluar dulu sebelum seminar online kita ini benar-benar berakhir. Dan bagi Anda yang ingin bertanya, Anda boleh langsung saja tulis di chat room kita. Nanti pada saat sesi tanya jawab kita akan langsung bahas dengan Bu Fani dan juga Pak Danang. Oke, Pak Danang dan Bu Fani sepertinya sudah tidak sabar lagi untuk kita memulai seminar online kita hari ini. Bagaimana nih Pak Danang, mungkin dari Pak Danang intro terlebih dahulu, karakter above knowledge. Silakan Pak Danang. Baik, saya menyapa dulu. Terima kasih. Ini Mam Yuli Simbolon yang selalu setia. Ini adalah seorang ibu pembelajar ya, rekan guru juga ya. When a man stop learning, stop growing. Ketika seorang itu berhenti belajar, berhenti tumbuh. Mam Yuli, thank you sudah. Selamat siang, join. Sir. Terima kasih ya, selalu setia. Lalu ada teman saya Jimmy Napitupulu, ada Bro Jimmy Napitupulu. Nah, ini saya sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya sama Bro Jimmy Napitupulu ini, karena beliau bukan hanya berteori soal pendidikan. Saat saya membantu 3 orang anak untuk membayar sekolah setiap bulannya itu ada 1 jutaan, beliau mau bantu 50%-nya atau separuh-paruhan dengan saya selama 6 tahun lah, luar biasa ini. Ini jadi pendidikan yang terus menerus. Jadi kalau kita sukses bukan untuk diri sendiri, untuk orang lain, bahkan membantu ini bukan putra putrinya sendiri yang cantik-cantik ya, keluarga yang bahagia, tetapi juga disumbangkan untuk orang-orang yang membutuhkan atau mungkin lebih memerlukan juga. Pak Endarto yang selalu setia, ini mundar-mandir, Magelang, kadang naik kereta, naik apa ya, itu terima kasih, thank you Bro Jimmy ya. Lalu Bang Weli dari Lombok ini luar biasa, selalu setia. Hima dari Jogja ya. Lalu ada Fitra,
lalu terima kasih. Lalu juga yang selalu setia itu ada dari Bali juga. Jadi ini Mam Fani ini memang benar-benar Indonesia belajar karena dari berbagai tempat di pelosok Indonesia, ya dari Bogor juga yang Ibu Tia selalu setia. Ya, education in a mind without education in the heart, no education at all. Ya, pendidikan dalam hal pengetahuan saja tanpa pendidikan dalam karakter dan kepribadian itu bukan pendidikan sama sekali. Jadi yang namanya judulnya karakter buff knowledge, karakter beyond knowledge itu adalah visi misi dari Mam Fani yang Direktur TBA Tanjung Barat Adventist Academy. Jadi karena saya berafiliasi di sana, begitu mendengar ini langsung ya keep in mind, selalu sabar kemana-mana. Tapi lebih jelasnya mungkin Mam Fani dulu aja yang cerita banyak, karena Mam Fani kan ini tamu istimewa kita. Silakan Mam Fani, terima kasih boleh join dan bersama kita berbagi. Jadi ini langsung kepada saya sekarang atau? Ya, Mam Fani silakan. Oke. Pertama, selamat siang semuanya. Saya sangat senang sekali bisa bergabung di komunitas ini karena benar-benar ini membawa positif ya, membawa efek yang sangat positif dalam segala hal. Nah, pada siang hari ini saya ingin membagikan memang seperti Pak Danang sudah sebutkan tadi, ketika Pak Danang ke sekolah kami kebetulan saya adalah direktur di sebuah sekolah. Sekolahnya di daerah Pasar Minggu. Dan kebetulan kita punya greetings seperti kalau setiap habis acara, kita selalu bikin greetingsnya kita itu adalah seperti ya. Setiap kita selesai mengerjakan apapun, worship atau apapun, kita selalu menyebutkan sama-sama karakter above intellect gitu ya. Jadi kalau kita bahasanya gitu ya, karakter above intellect. Dan benar-benar kita kayak action, walaupun kita semua udah pada tua, tapi kita begini aja. Karakter, jadi karakter ini menggambarkan hati yang baik, karakter yang baik itu melebihi intelek gitu ya. Nah, kebetulan saya background-nya ini untuk sekedar background ya, sekedar informasi, saya ingin share screen. Izinkan saya share screen ya. Nah, kalau di sini, nah kebetulan jadi karakter diutamakan daripada pengetahuan ya, seperti saya sudah jelaskan tadi pendahuluan, betapa kami guru-guru selalu mengutamakan agar guru-guru itu mengingat bahwa karakter itu melebihi semuanya. Nah, kita tahu bahwa ada 4 kecerdasan manusia ya kan, kecerdasan intelektual. Kecerdasan intelektual ini pun masih dibagi-bagi ya. Itu sebabnya kalau di sekolah kita selalu berusaha untuk mencari kecerdasan anak itu bukan masalah di akademik aja, karena kita menghargai kecerdasan dia di dalam segala hal, linguistik, matematika, kinetik, musical, itu pun sesuatu yang harus dihargai ya. Nah, sesudah kecerdasan intelektual, kemudian kita punya kecerdasan jiwa ya, spiritual quotient ya. Nah, kecerdasan jiwa ini bahkan melebihi kebutuhan akan melebihi ya, kalau dilihat dari tangga-tangganya dia tuh melebihi kecerdasan intelektual tadi. Karena kecerdasan spiritual ini kecerdasan yang menghadapi dan memecahkan masalah makna kehidupan, nilai-nilai ketuhanan. Ini lebih susah ya. Sebelumnya itu EQ dulu ya. Sorry, ini terbalik. Jadi kecerdasan emosional ini yang selalu dikatakan bahwa oh ini karakter gitu ya.
Kenapa? Ini adalah kemampuan seseorang untuk menerima dan menilai, ya, serta mengontrol emosi dirinya. Wah, luar biasa ya. Kalau seseorang sudah bisa mengontrol emosinya sendiri, ditambah lagi bisa mengelola emosi orang lain, itu sudah jelas kesuksesan ada di tangan dia. Karena dia akan menjadi juru damai, dia akan menjadi orang yang ditunggu-tunggu. Kalau tidak ada dia, maka tidak akan terasa beda. Ya, akan terasa beda. Dan kemampuan inilah yang lebih dominan daripada IQ tadi ya. Nah, tapi bagi kami setelah EQ itu kecerdasan spiritual itu lebih lagi gitu ya, karena ini setingkat lebih maju lagi. Ada lagi karena di dalam kehidupan ini bukan cuma bisa memanage emosi kita, tetapi dan emosi orang lain, ada lagi kecerdasan untuk menghadapi persoalan kehidupan, nilai-nilai dan keutuhan diri. Juga ini membuat kehidupan tuh bagaimana supaya lebih bermakna, fleksibel, mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan, dan mampu menghadapi rasa sakit, serta mengambil pelajaran berharga dari suatu kegagalan. Nah, di luar itu, ada lagi sekarang sebenarnya yang keempat, kecerdasan transendental. Inilah yang kita kembangkan justru sekarang di sekolah ya. Pengembangan dari kecerdasan spiritual. Jadi tadi kan sesudah EQ, spiritual, kemudian ada lebih tinggi lagi, yaitu transendental ini. Ini ketika seseorang sudah mampu memaknai hidup dan kehidupannya dalam perspektif ketuhanan atau agama. Dan kecerdasan spiritual inilah yang mempunyai konsep visioner jauh ke depan dengan dia bisa menjawab, siapakah aku, dari manakah aku berasal, dan mau kemana nanti aku setelah mati. Jadi itu ya, 4 kecerdasan. Bahkan yang lebih penting itu tadi transendental. Nah, kami selalu menekankan di dalam pembelajaran kami bahwa karakter itu lebih berharga daripada harta duniawi. Dan usaha pembentukannya itu pekerjaan yang paling mulia. Ini saya ambil dari quote seorang penulis yang luar biasa namanya Ellen G. White ya. Kemudian ada lagi dari R.I. Sarumpait, dia juga seorang pendidik. Dia katakan bahwa di tangan kita itu terletak tanggung jawab yang paling besar, yaitu apa? Membentuk tabiat manusia. Nah, kalau ada pertanyaan, mana yang lebih penting sih? Sedangkan untuk karir aja sudah jelas IQ itu hanya perannya 15%. EQ itu bisa 85%. Nah, tetapi yang saya ingin bawa lagi kepada kita semua pada siang hari ini adalah alangkah baiknya kalau seseorang itu memiliki 4 kecerdasan ini. IQ, EQ, SQ, dan transcendent quotient atau kecerdasan transendental. Ya. Nah, inilah yang kami praktekkan di dalam pembelajaran kami. Semua mata pelajaran ini selalu dikaitkan dengan iman. Integrated of faith and learning. Ya. Dan IFL ini merupakan satu proses, bukan produk. Kenapa proses? Karena memerlukan waktu. Sehingga diharapkan bahwa semua pengetahuan yang sudah dipelajari itu boleh direfleksasikan. Oke, mungkin sampai di sini dulu, atau sebenarnya saya ingin menceritakan semalam kebetulan saya membaca mengenai kisah Pangeran Nepal di Pendra ya, di mana kejadian yang sangat mengerikan pada tahun 2001 ya, dia bahkan dengan brutal menembak keluarganya sendiri, anggota keluarganya sendiri. Dan kalau saya lihat background pendidikannya luar biasa, bahkan dia tamat dari terakhir dia memiliki pendidikan di Eton di Inggris ya, di universitas di mana Pangeran William juga tamat dari sana. Namun kita bisa lihat orang yang berpendidikan tinggi sekalipun
bisa membunuh keluarganya ya pada saat itu. Jadi luar biasa ya pengaruh pendidikan kalau seseorang itu memiliki dasar yang kuat mengenai karakter. Itu benar-benar menjadi bahan, menjadi dasar untuk seseorang bisa menjadi sukses. Dan sebaliknya, kalau hanya ditekankan untuk akademik, seseorang yang pandai sekalipun bisa melakukan kebodohan yang luar biasa. Ya, oke, mungkin sampai di sini dulu saya. Ada Pak Danang mungkin tambahan? Oke, terima kasih Bu Fani, luar biasa sekali. Pak Danang mungkin ada tambahan, silakan Pak. Sama tadi yang disampaikan itu. Pernah kan ada kejadian seorang anak umur 19 tahun, cewek cantik gitu. Dia 91 kali menusuk ibunya sampai ibunya meninggal. Tapi pada waktu dia mau dibawa ke pengadilan ke sidang, dia bisa foto dengan gaya senyum, ya, khas anak muda gitu. Jadi ini artinya apa? Dia boleh sekolah, dia boleh kuliah, kuliah pintar, punya IQ. Tapi EQ-nya, rasa simpati, ya, penderitaannya sang ibu sampai meninggal itu nggak ada. Nah ini artinya kalau kita terlalu mementingkan IQ, akhirnya ya kurang sempurna seperti tadi bahkan Mam Fani tadi menyampaikan, harusnya bukan IQ, EQ, SQ, lalu transcendental quotient. Nah, ya. Jadi kalau pengalaman itu kemarin saya dengerin tentang Hari Pendidikan ini, menyambut Hari Pendidikan ini, Dr. Isuharyo, yaitu pembimbing skripsi saya yang sekarang jadi buku. Dulu saya nulis skripsi itu kemana di sini, yaitu orang yang disebut dalam bahagia. Apakah orang yang hidup bahagia? Untuk apa orang hidup? Tadi kembali ke Mam Fani itu. Visi misi saya adalah mencintai Tuhan dan mencintai sama, melayani Tuhan dan melayani sama. Nah, itu lalu mencari kebahagiaan. Kebahagiaanku adalah dalam kebahagiaan orang lain. Kalau saya bisa mencintai orang lain, nah itu bahagia. Seperti Bro Jimmy Napitupil ini termasuk merasakan bahagia bisa membantu orang lain. Yang orang lain itu bahagia karena bisa sekolah, karena bisa dibantu. Itu kebahagiaan yang luar biasa. Karena nggak berhenti pada diri sendiri, tapi pada orang lain, sehingga orang lain nanti dengan sukses akan juga membuat bahagia orang lain. Nah, ini akan tarik-menarik. Mengenai pengalaman orang belajar, ya kalau kita tahu yang namanya Rabindranath Tagore, ya itu seorang sastrawan, seorang musikus yang terkenal. Pada waktu kecil itu dia itu matanya rabun, karena dia orang yang nggak berpunya, maka ya dianggap biasa aja, melihat sesuatu kabur. Tapi suatu saat dia main dengan seorang temannya itu pakai kacamata. Lalu dia mencoba merebut, namanya anak kecil ya, lalu dipakai. Begitu pakai kacamata itu, terang benderang dia lihat. Nah, pendidikan seperti itu. Sekarang dengan Mam Fani di sini, itu memberi kita kacamata. Bukan berhenti di IQ. Tapi ada EQ, ada SQ, ada transcendental. Nah, kalau kacamata ini dipakai, maka kita melihat kesempurnaan. Makanya Rabindranath Tagore, yang tadinya hanya orang miskin, orang biasa aja, menjadi sastrawan, menjadi musikus, bahkan mungkin menjadi arsitek atau pelukis yang terkenal. Ya, sastrawan. Nah, ini mulai dari sana. Nah, ini yang boleh dikatakan bahwa memang pendidikan itu kalau Ki Hajar Dewantara mengatakan itu memerdekakan kehidupan orang. Kita merdeka. Apalagi zaman sekarang kita boleh menjadi apa saja. Wanita pun boleh menjadi apa saja. Ini Mam Fani bisa menjadi direktur. Mungkin zaman Kartini dulu, April kemarin mungkin susah ya, waktu belum ada emansipasi. Bahkan kita pernah punya presiden wanita juga. Ya, sekarang Jessica bisa menjadi host, menjadi MC, menjadi penyiar. Ya mungkin zaman Kartini kan nggak bisa. Nah ini artinya memerdekakan. Tetapi ingat, kemerdekaan ini bukan milik kita. Orang lain juga milik kemerdekaan. Maka kita harus saling toleransi. Tadi di EQ tadi. Nah nanti puncaknya itu di SQ itu spirit quotient. Itu kalau orang ya sudah menyadari bahwa kebahagiaan itu karena dia dilahirkan, tetapi yang penting juga untuk apa dilahirkan. Maka ada istilah sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi nggak berhenti pada diri sendiri. Ya. Nah ini sementara itu nanti mungkin kalau ada pertanyaan nanti kita tambah. Karena setelah beberapa catatan nanti untuk menjawab pertanyaan. Ya, supaya kelihatan saya pinter begitu. Terima kasih.
Oke, terima kasih Pak Danang dan Bu Fani. Luar biasa sekali. Jadi dapat disimpulkan bahwa memang walaupun IQ-nya tinggi, walaupun dia sepintar apapun, maupun dia sekolah di mana, yang penting, yang paling penting itu adalah karakter ya, Bu Fani dan juga Pak Danang ya. Karena Ya. karakter itu adalah paling penting. Oke, ini sudah ada pertanyaan dari Bapak Hima. Terima kasih Pak Hima sudah bertanya. Saya akan bacakan. Bagaimana mengubah karakter orang pendiam tapi cuek alias sering mengabaikan orang terdekat? Ya, mungkin dari Pak Danang terlebih dahulu untuk menjawab, nanti dilanjut oleh Bu Fani, silakan. Oke, tadi disampaikan Ibu Fani, dalam buku saya ini juga ada, ya Bung Hima sudah punya, itu lihat di kecerdasan. Howard Gardner menyampaikan ada 8 kecerdasan. Nah mungkin dia itu punya kecerdasan intrapersonal. Jadi dalam dirinya dia itu punya sesuatu, meskipun dia dalam diam, punya kelebihan. Tadi Mam Fani juga nyinggung bahwa semua orang punya. Nah, kalau dia diam dalam refleksinya, dia mengungkapkan apa yang ada di hatinya, bisa menjadi penulis buku yang terkenal, bisa penulis novel, bisa menjadi sastrawan. Jadi masing-masing orang itu diciptakan Tuhan dengan talenta dan bakat, potensi masing-masing. Dan semua mesti berkembang menurut kemampuan sendiri hingga 10 kali lipat. To be 10xer. Ya kalau saya menyadari bahwa mungkin saya dapat banyak talent ya, multi talent, sehingga ini juga harus saya kembangkan untuk kemanfaatan bagi banyak orang. Jadi dalam diam pun kita punya. Jadi Bang Hima itu bisa dikembangkan menurut apa yang diberikan Tuhan, potensi bakat tadi, talentanya itu dikembangkan dan dia akan menjadi sukses di dalam hal itu. Tidak harus sama dengan yang lain. Yang lain tadi Mam Fani mengatakan sukses dalam bidang musik, dalam olahraga dan seterusnya. Tetapi mungkin yang diam itu adalah sukses menjadi sastrawan, menjadi penulis, atau mungkin menjadi meditator atau meditasi dan seterusnya. Mungkin Mam Fani bisa lebih menambahkan. Silakan Mam Fani. Betul. Nah, betul. Jadi saya ingin menambahkan lagi, inilah perannya guru. Nah, sebenarnya kita masing-masing bisa menjadi guru ya bagi orang lain. Intinya adalah cara pendekatannya. Kalau kita sudah menyadari seperti tadi bahwa kecerdasan kan ada 8. Kecerdasan IQ pun masih dibagi 8. Nah, kita akan menghargai setiap individu. Dan kita akan bisa melihat setiap individu dari sudut yang berbeda. Nah, mungkin seseorang yang pendiam tadi, ya, dia mungkin belum menyadari bahwa dengan pendiamnya itu orang merasa bahwa dia terlalu cuek, gitu ya. Nah, orang-orang di sekitarnya boleh membuat itu menjadi bisa, jadi orang-orang di sekitarnya yang menyesuaikan diri bagaimana caranya supaya seseorang yang pendiam tadi boleh berbicara, ya, boleh berkomunikasi. Ada banyak cara untuk kita bisa berkomunikasi. Karena memang intinya ketika kita sudah mampu membuat seseorang berkomunikasi dengan kita, siapapun ketika kita memiliki hubungan komunikasi yang baik, kita bisa membangun komunikasi yang baik, maka itu kita sudah berhasil. Bagi kami guru, itu sebabnya kita selalu diingatkan, ya, diingatkan ketika kita mendidik anak, benar-benar kita harus mencari jalan how to approach every individual, every student, gitu. Karena every student itu pasti beda approaching-nya, beda yang dia harapkan, beda kebutuhannya. Kalau semua orang bisa seperti guru, maka saya yakin ya semua hubungan kita tuh akan harmonis, komunikasi kita tuh akan berjalan dengan baik karena kita bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda. Seperti guru, kita dituntut untuk bisa mendekati seseorang dari berbagai hal dan bisa menilai dia, juga bisa membangun potensi si anak dari berbagai hal. Kemampuan kita bagaimana caranya mendekati dan bagaimana membuat potensi anak ini bisa berkembang. Jadi memang kita memerlukan pengertian orang-orang di sekitar. Begitu. Mungkin ada lagi? Saya bisa menambah lagi, Jessica. Silakan Pak. Nah ini Bang Hima dan teman-teman sekalian ya.
Jadi ada pepatah yang mungkin bisa kita pelajari sama-sama. Jika anak dibesarkan dengan celaan, ia belajar memaki. Jika anak dibesarkan dalam hinaan atau permusuhan, maka dia akan belajar berkelahi. Jadi kalau celaan akan belajar memaki, kalau dibesarkan dengan permusuhan akan belajar berkelahi, dibesarkan dalam hinaan akan menyesali diri. Nah ini tergantung ya Bang Hima, apakah kacamata yang dipakai itu pas dengan celaan, permusuhan, dan hinaan, atau kacamata yang pas. Kalau anak dibesarkan dengan toleransi, maka dia akan belajar menahan diri. Kalau dibesarkan dengan dorongan, maka anak akan belajar percaya diri. Kalau dibesarkan dengan pujian, maka anak akan belajar menghargai. Kalau dibesarkan dalam perlakuan yang baik, anak ini akan belajar keadilan. Kalau dibesarkan dengan rasa aman, ia akan belajar kepercayaan. Kalau dia dibesarkan dengan dukungan, belajar menghargai diri sendiri. Kalau dibesarkan dengan penuh kasih sayang, maka dia akan merasakan ya persaudaraan dan cinta di dalam mengarungi kehidupan ini. Jadi tergantung kita itu mau dididik dari mana. Kalau Bang Hima punya anak atau mungkin nanti akan punya anak, kita bentuk dalam hal apa. Bahkan di Jepang ada seorang profesor yang mencoba, namanya air, satu gelas air, sama-sama ditaruh kiri kanan, yang satu dipuji terus dipuji, yang satu dicela terus dicela, yang satu airnya itu menjadi bening kayak kristal, sementara yang dicela itu menjadi keruh. Nah, apalagi manusia yang punya hati, Mam tadi katakan Mam Fani di sini, ya hati punya karakter. Kalau kita sentuh dengan kasih sayang, dengan kebaikan, pasti hasilnya dia juga akan cinta akan kehidupan. Nah, sementara tambahnya itu. Terima kasih, Jessica. Siap, terima kasih Pak Danang dan juga Bu Fani, luar biasa sekali. Bapak Hima semoga terjawab. Kita ada pertanyaan lain dari Ibu Riri. Terima kasih sudah bertanya Ibu Riri. Bagi sahabat pembelajar yang ingin bertanya, boleh langsung tulis saja pertanyaannya di chatroom. Saya akan bacakan pertanyaannya Bu Riri. Bagaimana mengubah karakter anak yang sudah dewasa, tapi dia minder atau kurang percaya diri? Silahkan mungkin dari Pak Danang. Nah, ini kita harus belajar dari teladan Ki Hajar Dewantara, pendiri Taman Siswa 1912, yang harinya diperingatin hari kelahirannya sebagai Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei. Yang sekarang ini kita rayakan dengan adanya webinar ini. Dia mengatakan apa? Ya, ing ngarso sung tulodo, di depan kita harus menjadi contoh. Ing madya mangun karso, di tengah kita harus membimbing. Kita harus membangkitkan semangat. Tutpuri handayani, di belakang kita mendorong. Nah, dengan cara seperti ini, ya Mam Riri tadi bisa menyampaikan, anak tadi ya kita kasih contoh, dengan contoh yang nyata, nanti hasilnya akan beda. Kalau kita tahu kisah Helen Keller ya, yang itu gurunya Sullivan, itu luar biasa dia. Dia buta, dia tuli, tapi bisa lulus sarjana dan bisa menjadi contoh. Nah, ada orang itu semua pintar sebagai pengalaman mengajar puluhan tahun, makanya ada anak yang cepat menangkap. Mungkin kalau saya sama Mam Fani itu lebih cepat menangkap sama saya. Mungkin Mam Fani sudah sampai Surabaya, baru saya baru Cikampek gitu loh, istilahnya misalnya. Nah, maka kita harus caranya pelan-pelan. Ada yang kita harus, kalau kayak Mam Fani bisa dikasih tugas lebih, mungkin dikasih tugas baca buku, perbandingan, karena dia bisa cepat gitu loh. Kelihatan ya Mam Fani cerdasannya. Sementara kalau saya harus pelan-pelan, saya harus mengulang-ulang. Mam Fani sudah bisa main, saya harus di pojok lapangan belajar lagi sendiri. Jadi tadi harus kita lihat dan kita sesuaikan dengan kemampuan, dan ada orang yang cepat, maka ada yang lambat, dan itu harus belajarnya pelan-pelan. Nanti akhirnya juga akan bisa. Ya, seperti itu. Mam Fani silahkan nambahin. Masih mic-nya. Ya. Oke. Jadi bagaimana caranya supaya anak-anak ini lebih percaya diri? Tentunya dia harus banyak tampil, ya kan, di depan umum. Nah, itu sebabnya kalau di sekolah kami sekolahnya tidak, walaupun kita sekolahnya bukan sekolah yang besar, tetapi kami bangga mengatakan bahwa program kami banyak. Kenapa kita
menghabiskan banyak dana untuk program, salah satu alasannya adalah untuk melatih rasa percaya diri anak-anak. Ketika anak-anak ini banyak tampil dalam segala hal, ya, jadi ekskul kami ini harus bervariasi supaya bisa setiap bulan minimal ada program, ada performance. Dengan performance ini, anak-anak akan berlatih untuk lebih percaya diri. Itu salah satu untuk mengembangkan percaya diri. Karena memang hanya dengan tampil, dengan kemampuan, maka seseorang bisa terbangun rasa percaya dirinya. Kadang-kadang seseorang itu tidak percaya diri karena dia merasa bahwa I have nothing to show. I cannot do anything. Gitu, kayaknya saya biasa-biasa aja deh. Orang-orang lain juga lebih bagus dari saya. Nah, inilah yang harus kita hindarkan. Itu sebabnya semua orang harus berpartisipasi. Setiap anak harus berpartisipasi. Ini adalah sarana untuk membuat mereka bisa membangun rasa percaya diri. Tentu saja, untuk membangun rasa percaya diri ini tidak mudah. Seperti saya selalu bilang, selalu ada cost, selalu ada proses. Tapi memang begitulah pendidikan. Proses. Seberapa banyak, seberapa besar keinginan kita dan seberapa sabar yang membentuk itu yang akan menentukan berhasil atau tidak proses itu. Jadi lagi-lagi saya jadi teringat perkataan salah satu orang yang paling kaya di dunia. Dia katakan Warren, ya, dia katakan bahwa seseorang itu bisa berhasil bukan karena kepandaiannya, bukan karena kemampuannya juga, tetapi karena apa? Disiplin. Disiplin ini salah satu karakter, ya kan? Seseorang bisa berhasil karena disiplin. Nah, demikian pula dengan percaya diri tadi. Percaya diri itu didapatkan dengan proses. Harus banyak mengikuti kegiatan, ya. Jadi orang-orang di sekitarnya juga harus membantu seseorang yang kurang percaya diri ini untuk bisa mengikuti banyak kegiatan. Dengan itu diharapkan percaya dirinya bisa terbangun. Dengan banyak beraktivitas, terutama dengan banyak melakukan hubungan dengan publik, ya, dengan berbagai cara, maka seseorang itu akan lebih terbangun rasa percaya dirinya. Walaupun karena ini udah agak terlambat tadi ya pertanyaannya, karena dia mungkin ketika masa kecilnya kurang dibangun rasa percaya dirinya, kurang aktivitas dan lain sebagainya. Ketika dia dewasa memang memerlukan effort yang lebih besar, karena semakin dewasa seseorang semakin susah untuk mengembangkan kepercayaan diri. Mungkin itu. Yap, terima kasih Pak Danang dan juga Bu Fani, ya, luar biasa sekali. Mungkin saya dapat simpulkan juga bahwa memang tadi itu kan ada EQ, pendidikan karakter. Ada ilmu pengetahuan IQ dan juga pendidikan spiritual SQ, ya. Memang semuanya itu sebetulnya penting di dalam semua orang, setiap orang. Tapi memang yang paling penting itu adalah pendidikan karakter, ya, Pak Danang dan juga Bu Fani. Nah, sebetulnya jadi waktu itu pernah ada yang bicara ke saya, Pak Danang dan juga Bu Fani, bahwa memang kalau misalkan memang pertanyaan-pertanyaan yang tadi itu kan ada orang yang minder, ada orang yang cuek semacam itu. Itu memang tidak apa-apa terjadi di dalam diri seseorang. Nah, menurut Pak Danang dan juga Bu Fani bagaimana? Karena kan tadi menurut Bu Fani itu lebih baik kita bicarakan ke orang tersebut supaya jangan terlalu cuek, jangan terlalu minder, seperti itu kan. Tapi memang banyak yang bicara bahwa setiap karakter orang itu karena berbeda-beda, ya kita terima saja karakter mereka masing-masing. Nah, menurut Pak Danang dan juga Bu Fani bagaimana? Jessica. Yes, Pak. Untuk mendidik karakter ini,
per tahun anak dididik. Makanya di Jepang itu kalau ada bus sekolah, itu anak-anak itu menghormatin supir drivernya. Dia begitu membungkuk sebelum masuk mobil, dan dia membungkuk sedalam-dalamnya sampai bus itu pergi. Coba dibandingkan di Indonesia, maaf ya. Artinya kita bukan lalu harus kayak luar negeri. Memang kita harus belajar. Finlandia yang terkenal sekolahnya paling bagus. Ya, belajar dari Finlandia, buku yang laris itu. Dia menekankan bahwa belajar disiplin yang katanya sampaikan Mam Fani tadi, ya, itu lebih penting daripada belajar matematika. Karena kalau belajar disiplin itu membutuhkan waktu. Ya, di Eropa pun itu perlu puluhan tahun atau perlu bertahun-tahun proses untuk mengatakan paling enggak 3 hal yang utama. Thank you, terima kasih, please help, tolong, ya maaf, say sorry. Itu enggak gampang. Orang biasanya susah untuk merendah hati, untuk mau merendahkan diri, merendahkan hati lah, gitu. Nah, ini contoh-contoh pendidikan di tempat-tempat lain, ya, di Finlandia, belajar ala Irlandia, belajar ala Jepang, ada itu buku-bukunya. Itu penting untuk membentuk karakter tadi, ya. Bahkan di Jepang 4 tahun untuk supaya ada karakter seperti itu. Nah, ini makanya kalau orang nggak belajar disiplin, yang terjadi apa? Begitu dia pinter, pakai IQ saja, dia menjadi koruptor. Dia pengen cepat kaya, pengen cepat dapat. Untuk berbaris misalnya antre kalau kita mau bayar, nggak mau. Sekarang antre suntikan vaksin, antre mau naik bis, mau naik taksi. Terpaksa kalau di Singapura ikut antrean, harus baris. Tapi kalau di Indonesia mungkin dia akan lari duluan masuk. Nah, ini kenapa Singapura bisa begitu, kan disiplin. Buang sampah sembarangan nggak boleh, merokok sembarangan nggak boleh. Itu kalau di sana kita pada taat, ya kan. Kalau Jessica pernah jalan ke Singapura ya begitu kan. Nah, di Indonesia nanti beda lagi ya. Nah, kita mesti belajar untuk sesuatu yang baik itu memang karakter itu yang utama. Jadi tadi disampaikan bahwa, nah, lalu satu tambahan lagi. Apa bedanya IQ sama SQ atau SQ spiritual quotient itu dengan religiositas? Kalau religiositas itu tampak luarnya, wah saya dengan tampak kayak gini ini, tampak luar, wah ini topi dari Riau nih. Tapi secara spiritual, emang saya orang Riau, apa bisa bermain gurindam saya? Mungkin enggak. Nah, banyak orang kadang-kadang luarnya itu kelihatan baik, bagus, tetapi enggak sesuai dengan spiritnya. Luar mungkin pakai simbol-simbol keagamaan, tetapi dalam hidupnya dia enggak menunjukkan sifat-sifat yang menolong orang. Let's say kayak sekarang ini. Banyak orang susah, kita harus bantu. When you feel helpless, help another. Berani nggak kita dalam saat kekurangan bisa bantu orang lain? Nah, ini perlu pembentukan karakter tidak egois, karakter mementingkan orang lain, membantu orang lain, empati, EQ tadi, ya. Landasannya apa? SQ. Ya, seperti visi misi mencintai Tuhan lewat mencintai sama, melayani Tuhan lewat melayani sama. Kalau udah seperti ini, ya udah nothing tulus, kita bisa bantu apapun meskipun kita mungkin dalam kekurangan, tapi dengan senang hati membantu. Silakan Mam Fani menambahkan. Masih di mute, Ibu Fani? Jadi memang ya, di beberapa tempat yang saya lihat, karena dulu saya juga pernah punya seorang teman, kebetulan dia dibesarkan di London, kebetulan mungkin bagus ya sekolahnya, jadi mereka diajarkan benar-benar untuk mereka benar-benar diajarkan bagaimana menghargai orang lain, ya, menghargai orang lain, disiplin, sehingga semua karakter yang baik itu kita bisa dapatkan di dia, ya. Nah, ini mungkin sampai tahap karakter, ya, tetapi yang saya mau tekankan di sini adalah ini kalau hanya sampai karakter aja sebenarnya udah bagus, ya, sampai EQ aja. Hanya kalau bagi saya sih ini yang lebih penting, kalau dia sampai ke spiritual, sampai ke yang terakhir ini ke kecerdasan transendental lagi, itu jauh lebih bagus lagi. Nah,
mengenai yang tadi, kembali ke pertanyaan tadi, bahwa memang kadang-kadang ada seseorang memang dia udah cuek, emang saya udah pada dasarnya cuek, kenapa saya harus disamaratakan dengan yang lain gitu ya. Dari segi perspektif itu, bisa saja kita bisa menerima kehadiran dia. Makanya saya bilang dengan kita memahami bahwa setiap anak, setiap individu itu spesial dan berbeda, dan cara kita untuk mendekati dan cara kita memberi respon juga akan beda. Beda sekali kan? Seperti saya contohkan lagi, bahwa kadang-kadang kita seperti Serdanang bilang, mungkin bisa saja kita punya jargon nih. Sebenarnya Indonesia itu kan kehebatannya di apa? Gotong royong. Kita terkenal dengan gotong royong. Tetapi akhir-akhir ini kita juga lihat fakta ya, gotong royong itu tidak benar-benar kita laksanakan. Walaupun kita punya slogan tuh itu kan, gotong royong loh slogan kita. Kita terkenal dengan orang gotong royong. Tapi sekarang mari kita tanya kepada diri kita sendiri. Atau kita lihat sekitar kita. Apakah gotong royong ini sudah benar-benar mendarah daging kita laksanakan? Dengan demikian, kalau sudah itu mendarah daging, wah, udah bahagia sekali kita tinggal di Indonesia ya. Kita hidup di sini. Nah, jadi memang kembali kepada kita lagi, bagaimana cara kita menghargai satu sama lain. Dengan cara kita menghargai satu sama lain, mungkin akan membuat pandangan kita terhadap seseorang berbeda. Dan juga ketika kita bisa menerima perbedaan itu, maka tetap komunikasi bisa terbangun dengan baik di antara kita. Terima kasih. Ya, siap. Terima kasih Bu Fani dan juga Pak Danang. Saya menambahkan Jessica ya. Iya, silakan Pak. Jadi seperti pepatah yang sering-sering sampaikan, burung berkumpul dengan bulu yang sama. Kalau itu kita kumpulannya dengan orang yang optimis, orang yang penuh harapan, orang yang antusias, akan antusias. Makanya teman-teman kalau ketemu saya jadi antusias karena saya sendiri antusias. Bagaimana orang lain antusias kalau kitanya nggak antusias? Nah, saya sejak kecil senangnya berkumpul dengan orang pintar. Saya nggak tahu, alami aja. Orang-orang baik-baik. Sampai sekarang ketemu. Dan kumpulnya tuh senang sama orang-orang baik. Orang-orang relawan, sukarelawan, sosial, orang lain. Maaf itu gotong royong itu. Ya, saya banyak menggotongnya, Mam, daripada royongnya. Tapi kepuasan saya bisa membantu banyak orang itu. Ya, ini Burung Jimmy Napitupulu ini juga membantu saya dalam menggotong atau membantu orang lain. Nah, ini makanya kita mesti kumpul dengan orang seperti itu. Sekarang ini saya berkumpul dengan Tagana Taruna Jaga Bencana. Ini sekarang barusan kita mengirim 2 ton ya, 2 ton masker N95 ini yang mahal itu ya. Itu lalu kemudian pakaian-pakaian, makanan terusnya ke NTT lagi. Jangan dikira udah berlalu, mereka masih sedih. Malang pun yang kemarin saya tengok juga rumah yang rata dengan tanah itu siapa yang bantu? Ya untungnya habis saya tengok kemarin Presiden Jokowi nengok ke sana, bagi yang runtuh dapat 50 juta. Lumayan saya buka jalan untuk presiden ya kan. Baru sesudah saya baru presidennya. Ya mungkin karena itu nggak begitu parah seperti NTT. Jadi seperti itu. Makanya supaya kita menjadi hebat pun kita juga harus belajar dari orang-orang yang sudah hebat. Experts come from expertises. Jadi yang namanya ahli, orang yang sudah berpengalaman, itu karena pelatihan-latihan dan karena banyak pengalaman. Maka Insinyur Soekarno, Presiden Proklamator kita yang pertama, menyampaikan apa? Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Karena apa? Nanti kalau jatuh masih di antara bintang-bintang. Maka cita-cita itu harus tinggi. Everything begin with a dream. Segala satu mulai dari mimpi. Let the dream come true. Kita tinggal wujudkan. Kalau pengen keluar negeri ya belajar bahasa Inggris. Itulah misalnya. Ya belajarlah ya sampai ke negeri Cina. Nah kebetulan saya pernah ke Cina, jadi saya sudah belajar ya Jessica berarti ya kan? Iya Pak. Jessica mesti belajar dari saya karena sudah pernah ke sana. Tapi masalahnya kita kan belum pernah sama-sama ke sana, Jessica. Nah itu dia. Itu pelajaran juga. Jadi ini yang mau saya tambahkan bahwa the pride of tomorrow depends on what you do today. Kecemerlangan hari esok tergantung dari apa yang kamu kerjakan sekarang.
Maka yang kita orang tua, guru, ya kita siapkan anak-anak kita sebaik mungkin sehingga hari esok dia akan lebih cerah dan memenuhi harapan yang lebih bagus. Terima kasih. Siap, luar biasa sekali Pak Danang dan juga Bu Fani. Terima kasih. Kalau dari pertanyaan saya, mungkin dapat disimpulkan bahwa memang karakter itu kita harus ubah ya Pak dan juga Ibu ya. Walaupun kita sudah tahu bahwa memang itu harus diubah, jadi kita lebih baik kita ubah dan seperti yang Pak Danang tadi bilang, lebih baik kita cari komunitas dan lingkungan yang memang membantu untuk kita mengubah sesuatu menjadi lebih positif lagi. Seperti itu ya. Terima kasih Pak Danang dan juga Bu Fani. Pertanyaan saya yang terakhir itu menjadi terakhir sesi kita untuk hari ini. Kita tutup hari ini. Terima kasih sekali Pak Danang dan juga Bu Fani. Mungkin sebelum saya tutup, dari Pak Danang dan Bu Fani boleh memberikan closing statement. Silakan dari Pak Danang. Non scholae sed vitae decimus. Kita belajar bukan untuk mencari nilai, tapi untuk hidup. Marilah kita belajar untuk bisa hidup, bergotong royong, berbagi dengan sesama. Mencintai Tuhan lewat mencintai sama, melayani Tuhan lewat melayani sama. Terima kasih. Terima kasih Pak Danang. Silakan Bu Fani. Bagi saya hanya sedikit saja, satu kata, satu kalimat, pengetahuan memberimu kekuatan, tetapi karakter memberimu kehormatan. Bagi saya lebih senang mendapat kehormatan daripada hanya kekuatan. Dan satu hal yang paling yang perlu kita ingat, dengan penjelasan yang tadi, semuanya kita pasti sampai kepada satu kesimpulan. Kebayangkan kalau seseorang yang pandai tapi dia tidak punya hati. Dia tidak bisa dipercaya, dia suka bohong. Tidak bisa dipercaya. Maka semua kekaguman kita kepada dia akan hilang. Jadi kehormatan, karakter yang kuat, karakter yang bagus akan memberimu kehormatan. Bukan hanya kekuatan, tetapi kehormatan. Terima kasih. Great. Siap. Luar biasa sekali. Bu Fani dan Pak Danang, ternyata memang karakter above knowledge, sesuai banget sama judulnya, memang karakter itu lebih penting dari apapun ya, Pak Danang dan juga Bu Fani. Yes. Terima kasih atas pencerahan hari ini, luar biasa sekali. Kita mungkin minggu depan sedang libur dulu ya Pak Danang ya. Kita Indonesia Belajar kita akan libur. Bagi sahabat pembelajar, saya akan informasikan bahwa dari tanggal 10 sampai 14 kita libur. Dari Indonesia Belajar, nanti kita akan ada seminar lagi mulai dari tanggal 17 Mei 2021. Terima kasih Pak Danang dan juga Bu Fani, sehat selalu, dan terima kasih juga bagi sahabat pembelajar yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Boleh kita open mic, kita sampaikan terima kasih kepada Pak Danang dan juga Bu Fani. Saya ucapkan terima kasih, mohon undur diri, salam sehat, dan salam sukses, dan salam Danang, datang untuk menang. Terima kasih. Thank you.